Hati-hati dengan kata-katamu, karena kata-kata akan menjelma perilaku. Hati-hati dengan perilakumu, karena perilaku akan jadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan, kebiasaan akan jadi watakmu. Hati-hati dengan watakmu, karena watakmu menentukan takdirmu. Jadi kamu membangun dirimu seperti apa, takdirmu nanti kayak apa, tergantung karaktermu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini melanjutkan tema tentang filsafat cinta. Minggu lalu kita sudah ketemu Plato dengan Platonic love-nya. Malam ini kita ketemu Erich Fromm. Membacanya, kalau bahasa aslinya karena lahir di Jerman, orang Jerman membacanya Erich Fromm. Tapi nanti dia saat sukses hidupnya di Amerika. Orang Amerika membacanya lebih suka pakai Eric, jadi belakangnya K. Makanya kita membacanya santai aja, tidak harus kaku, harus Erich, nanti lidahmu melengker. Biasa aja dibaca Erich Fromm. Seorang tokoh yang dikenal dalam psikoanalisis. Erich Fromm adalah psikolog terakhir, psikoanalis yang hidup menangi Freud, karena dia melanjutkan ajaran psikoanalisisnya meskipun dia mengkritik gurunya. Pada saatnya kita akan ngomong khusus pikiran-pikirannya Erich Fromm yang dikenal sebagai psikologi humanistik. Cuma malam ini kita cuplik satu saja gagasannya yang cukup terkenal karena dia nulis buku The Art of Loving, tentang cinta. Malam ini kita ambil dari The Art of Loving, ditambah sedikit dari bukunya yang judulnya To Have or To Be. Itu konsep cintanya Erich Fromm. Oke ya, kita mulai pelan-pelan. Semoga nggak ruwet. Belajar filsafat itu penghalangnya biasanya satu. Sebelum belajar sudah merasa ruwet dulu. Itu alamat sudah. Kalau sudah merasa lihat bukunya yang tebel itu kamu sudah deg-degan, mesti tidak paham ini. Ya alamat sudah. Buka juga mesti tidak paham. Belum sudah nyerah duluan. Jadi yakinlah bahwa kamu bisa. Kalau ternyata nanti nggak bisa, itu takdir. Nggak harus galau, ya biasa aja. Kan saya sering bilang, belajar itu kewajiban kita. Cuma dapat ilmu itu bukan urusan kita. Paham atau tidak mungkin juga bukan urusan kita. Itu Allah yang memeltikkan cahayanya dalam pikiran kita sehingga kita paham. Kalau belum, ya memang mungkin belum waktunya. Belajar terus sampai waktunya nyampe.
Erich Fromm ini lahirnya tahun 1900 pas. Jadi tidak bisa ditawar, awal abad 20. Meninggalnya tahun 1980 dalam usia 80 tahun. Nanti dia tertarik dengan psikoanalisisnya Freud, meskipun pikiran-pikirannya nanti cenderung ke psikologi sosial. Dia tidak terlalu suka pikiran-pikirannya Freud yang terlalu fokus pada seks. Freud itu kan ujung pikirannya selalu ke situ, libido seksual. Itu yang kamu tiru. Tapi kalau Fromm enggak. Dia tidak terlalu suka. Menurutnya gurunya berlebih-lebihan di situ. Meskipun nanti ya yang mengkritik Fromm juga banyak. Cuma dia agak fokus ke psikologi sosial yang humanistik. Dia tertarik pada psikoanalisis ya karena situasi zamannya. Dia punya beberapa pengalaman traumatik. Ayahnya dan ibunya ini kepribadiannya agak murung. Murung itu agak galau. Jadi sumpek. Ya kalau orang tuamu dua-duanya sumpek, itu biasanya mau tidak mau kamu kan sumpek. Jerman saat itu Jerman yang dilanda perang. Erich Fromm ini heran luar biasa. Dia punya banyak teman, punya guru-guru. Kalau di kampus itu ya orangnya kelihatannya ya orang pinter, intelek, bijaksana. Tapi begitu zaman perang, semuanya berubah jadi haus darah. Tidak takut-takut untuk membunuh orang, tidak takut-takut untuk bantai orang. Padahal kemarin waktu di kelas itu ya kelihatannya kok alim, teduh. Itu mungkin yang bikin dia tertarik dengan psikologi sosial. Kayak kalian itu kan kalau sendiri-sendiri kadang-kadang penakut, tapi kalau banyak temennya kan enggak. Kamu demo itu bisa teriak-teriak kayak ganas luar biasa, tapi kalau pas sendirian enggak berani kamu mesti. Keberaniannya hilang. Kalau pas bareng-bareng ada cewek lewat kamu sweet-sweet gitu. Tapi coba sendirian dihadapi, kamu yang gemeteran. Itu psikologi sosial. Jadi ada bedanya antara sendiri sama bareng-bareng. Nah waktu perang mungkin psikologinya juga begitu. Waktu normal gini ada satu orang terbunuh, orang-orang heboh semua. Tapi zaman perang tidak kaget lagi sudah. Memang isinya bunuh-membunuh. Jadi orang yang biasa-biasa bisa jadi ganas luar biasa. Nah, itu psikologi sosial. Satu lagi yang menarik perhatiannya Fromm adalah satu ketika umur 12 tahun dia punya tetangga perempuan masih muda, mungkin patah hati, terus bunuh diri. Menyendiri terus bunuh diri. Ini menarik bagi Fromm. Apakah patah hati dan menyendiri itu begitu dahsyatnya? Hati-hati kalian yang jomblo. Jangan-jangan kesendirian. Karena nanti fokus psikoanalisisnya Freud ini, dia melihat sumber persoalan orang modern itu kesendirian dan kesepian. Jadi makanya yang merasa kok gelisah karena jomblo, ya carilah teman, ya tidak harus pacar lah. Yang penting jangan sendirian, ngawatiri. Jangan-jangan kamu mikir aneh-aneh, ya kan? Jadi carilah teman. Oke. Ya yang jelas sunnahnya Nabi nikah itu umur 25. Kamu hitung umurmu tinggal berapa tahun. Ya kan dihitung, jangan sampai enggak 25. Kalau enggak 25 berarti bid'ah. Loh kan logikanya begitu, umur 25 sunnah. Nanti umur 27 kok kamu baru nikah, itu berarti bid'ah. Harusnya 25. Oke, sekarang kan logikanya begitu orang-orang memahami sunnah sama bid'ah itu. Jadi hari ini banyak orang yang bid'ah.
Orang modern itu menikahnya rata-rata 27 sampai 30. Itu berarti bid'ah, harus 25 yang sunnah. Oke. Jadi itu pengalaman-pengalaman traumatiknya. Dia kuliah di Jerman, nanti umur-umur 33, 34 pindah ke Amerika, melanjutkan kuliah dan jadi dosen, jadi guru besar. Di akhir-akhir hidupnya hidup tenang di Swiss sampai umur 80 dan meninggalnya di Swiss. Itulah beliau, Erich Fromm. Malam ini kita sedikit meninjau pikiran-pikirannya tentang cinta dari buku The Art of Loving. Error kah? Oke. Sebentar, ininya error. Kita buka lagi aja. Ya. Oke. Kenapa Erich Fromm nulis buku yang judulnya The Art of Loving? Katanya Erich Fromm, dia tanya, cinta itu apa sih? Dia sifatnya aktif apa pasif sih? Mana yang lebih penting, mencintai apa dicintai? Itu pertanyaan-pertanyaan yang enak dijawab kalau bulan Februari. Ya, bagi yang punya pacar ya. Kayak yang tidak punya ya tidak apa-apa, istighosah aja. Terus, ya tidak apa tuh, biar dapat pahala. Katanya Erich Fromm, kebanyakan orang mendefinisikan cinta itu rasa suka pada sesuatu. Dan ini sifatnya kayak kebetulan, kayak anugerah. Jadi tiba-tiba ada semacam rasa yang tiba-tiba datang, suka pada sesuatu. Biasanya orang memahami itu. Makanya istilahnya jatuh cinta, falling in love. Apa ya begitu, katanya Erich Fromm. Oke, nanti dia menjelaskan panjang lebar bahwa tidak begitu cinta itu. Malah nanti menurut dia cinta itu kayak seni. Karena dia kayak seni, orang harus paham apa itu cinta dan harus dipraktekkan. Jadi urusannya bukan apa yang kamu cintai, tapi bagaimana kamu mencintai. Hari ini orang fokus mencari apa yang dia suka, apa yang dia cintai. Katanya Erich Fromm tidak begitu. Untuk jadi pribadi yang mencintai, fokuslah pada bagaimana cara mencintai yang baik. Bukan apa yang kita cintai. Jadi cinta itu bukan urusan kamu cinta pada siapa, tapi urusan bagaimana caramu mencintai. Jadi kamu nggak usah capek-capek nyari yang cocok untukmu. Berperilakulah jadi seorang pecinta. Mencintailah secara benar. Nanti bahkan segala sesuatu akan jadi layak dicintai. Tidak cuma lawan jenismu yang satu itu. Itu loh. Itu maunya Fromm itu. Kalau kamu fokusmu hanya pada apa yang layak kamu cintai, nanti kamu jadinya milih-milih. Suka yang ini, nggak suka yang itu. Seleraku yang ini, yang itu nggak terlalu suka. Ini egois. Jadi yang milih-milih ini kan modelnya egois. Kamu mikir karepmu dhewe, ndak. Fokuslah pertama-tama cara mencintai yang benar. Jadi problem cinta selama ini, katanya Erich Fromm, orang sering salah
identifikasi. Dianggapnya mencintai itu pertama-tama harus ada yang dicintai. Enggak, bukan itu. Pertama-tama harus kamu tahu bagaimana caranya mencintai yang baik dan benar. Ya kalau bikin tulisan itu kamu harus ngerti EYD-nya sebelum kamu nulis. Yang mau bikin tesis, sebelum pertama-tama kamu nyari objek tesismu apa, ya kamu harus ngerti cara nulis yang baik. Dapat objek sebagus apapun, kalau caramu nulis tidak bagus, ya hasilnya rusak. Mencintai juga begitu. Oke, jadi itu yang diingatkan pertama oleh Erich Fromm. Jadi cinta itu bukan sekedar perasaan suka, beruntunglah kita yang dikasih anugerah cinta, enggak. Dia kayak seni, harus dipelajari. Seni itu kan begitu. Ya ada sih unsur bakatnya, tapi kan harus belajar. Kamu suka nyanyi, ya asal nyanyi aja bisa. Tapi kan kalau pengen nyanyi yang bagus, belajarlah nyanyi. Mencintai juga begitu. Harus belajar juga cara mencintai yang baik. Banyak orang mencintai, dia tidak sadar, malah merusak yang dicintai. Atau sebaliknya, merusak dia sendiri yang mencintai. Maka belajarlah. Ya nanti diusulkan di kampus ada mata kuliah khusus 2 SKS tentang cinta. Loh ya tidak apa-apa, hampir semua filosof ilmuwan bilang bahwa relasi paling agung antar manusia itu cinta. Dan itu diidentifikasi jauh bahkan sejak lahirnya filsafat. Beberapa filosof awal kan sudah ngomong itu. Dunia ini berputar kayak minggu lalu Plato, itu karena adanya cinta. Kalau enggak mandek. Oke, catatan pertama itu. Makanya dia punya sebuah quote yang bagus. Love is an activity, not a passive affect. Jadi cinta itu aktif, tidak pasif. Jangan diam saja. Ya kalau kamu diam saja ya nggak dapat. Nggak usah nunggu takdir. Atau kalau sudah dapat juga jangan diam saja. Harus tahu kalau sudah nembak terus diterima mau ngapain. Ya, begitu keliru bisa blunder. Maka cinta itu katanya Erich Fromm bukan falling for, tapi standing in. Bukan jatuh cinta, tapi mendirikan cinta, menegakkan cinta. Standing in itu kayak kalau bahasanya Al-Quran kayak sholat itu kan iqamatu sholat, mendirikan sholat, tidak sekedar melaksanakan sholat. Nah, dirikanlah cinta. Jangan jatuh cinta. Kalau jatuh cinta itu kebetulan. Jadi kalau ada yang bilang, aku jatuh cinta padamu, jangan kesusu diterima. Dia suruh mikir dulu. Karena kalau dia ngomong dia jatuh cinta, itu berarti tiba-tiba saja dia suka. Itu belum dipikir. Harus dipikir dulu sampai standing in. Apa ya ini cinta beneran? Jangan-jangan hanya kesan sesaat. Dikedipi sekilas terus kamu deg-degan, terus merasa wah jangan-jangan ini jatuh cinta. Coba dipikir lagi, direnungkan lagi. Jadi standing in sampai iqomah, tidak sekedar jatuh. Nah, jadi kalau kamu ditembak, aku jatuh cinta padamu, cintanya bagus, jatuhnya yang jelek. Jadi harus stand, harus paham benar apa itu cinta. Syukur-syukur ngerti bagaimana cinta yang aktif, bukan cinta yang pasif. Jadi rumus pertama dari Fromm, cinta itu aktif, tidak pasif. Karena cinta itu seni, bukan jatuh. Harus dipelajari, terus dipraktekkan. Itu rumus pertama. Terus
Coba dilihat katanya Erich Fromm, banyak orang karena nggak belajar cinta, salah dia dalam mempraktekkan cinta. Hasil cermatannya Fromm, orang modern itu terbagi 4 tipe. Yang semuanya tidak bagus dalam implementasi cintanya. Erich Fromm adalah salah satu tokoh yang banyak mengkritik modernisme, modernitas. Dia nulis buku yang sangat terkenal, mungkin ada yang sudah pernah baca, Escape from Freedom. Jadi bebas dari kebebasan. Itu zaman saya mahasiswa, kelihatannya buku itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silahkan dicari. Katanya Erich Fromm, coba lihat, manusia modern itu punya 4 gaya hari ini. Ada gaya reseptif, ada gaya eksploitatif, ada gaya nimbun, ada gaya pasar. Gaya reseptif ini orangnya pasif. Dia hanya fokus kalau urusan cinta pada objek cintanya, kayak tadi dijelaskan. Dia hanya fokus pada apa yang layak aku cintai. Dia tidak melihat keluar dirinya. Pokoknya fokusnya dia begitu keluar, lihat mana ya yang pantas tak cintai, mana ya yang pantas tak sukai, masjid mana ya yang enak untuk aku sukai, takmir mana yang bagus untuk aku dekat. Selalu ke orang lain, biar dia reseptif, dia pinginnya dicintai, maka dia milih-milih siapa yang layak untuk dicintai, untuk dia serap. Reseptif itu kan menyerap. Makanya kalau orang nikah itu istilahnya resepsi. Nah itu ada yang diserap itu, amplopmu. Ya kalau kamu nggak bawa amplop nggak jadi resepsi, makanya resepsi. Jadi itu tipe pertama. Kalau kamu sibuk nyari apa yang layak dicintai kayak yang tadi, itu berarti kamu tipe reseptif. Kamu tidak mikir memperbaiki diri. Jadi kamu merasa bahwa kamu sudah bisa lah kalau cuma mencintai aja. Kamu merasa begitu sehingga yang kamu pentingkan objeknya. Nah, ada yang lebih ekstrim dari reseptif, apa? Eksploitatif. Kalau reseptif itu biasanya pasif. Kamu yang layak aku cintai ya sudah. Tapi kalau eksploitatif ini selangkah lebih ekstrim. Apa istilah selangkah lebih ekstrim itu ya? Jadi selangkah lebih jauh daripada menyerap, nyari yang dicintai apa? Memanfaatkan, mengeksploitasi yang dicintai untuk kepentinganmu sendiri. Kamu tidak peduli situasi yang dicintai kayak apa, yang penting kebutuhanmu terpenuhi. Kamu nggak peduli yang kamu cintai sedang ada ujian, sedang garap tesis, yang penting kebutuhanmu terpenuhi. Kebutuhan seneng-seneng, kebutuhan apel, kebutuhan. Nah, itu namanya tipe eksploitatif. Mumpung sekarang sedang garap tesis, carilah pacar yang pinter nulis, metodologinya bagus, dekat sama dosennya, aman sudah. Kamu tidak usah capek-capek mikir, pacarmu suruh garap. Itu eksploitatif namanya. Kamu nyari yang bisa kamu manfaatkan. Logikanya untung rugi. Nah ini tipe eksploitatif. Yang dicintai nggak dapat untung apa-apa. Kamu yang mencintai nyari sebanyak mungkin. Itu tipe kedua. Ada tipe ketiga. Istilahnya Erich Fromm, tipe penimbun. Tipe penimbun ini iya dia jatuh cinta. Cuma cinta bagi dia modelnya kepemilikan. Aku punya cinta, aku punya pacar. Tipe penimbun ini biasanya modelnya ku. Tipe ini tipe penakut. Dia takut kehilangan apa yang sudah dia miliki. Maka dia mempertahankan status quo. Tidak boleh ada yang berkembang. Harus kayak hari ini terus.
Harus begini terus. Itu tipe penimbun. Maka kalau putus, itu dia trauma luar biasa, bisa stres, bisa pening. Kenanganmu pokoknya tidak akan hilang dari diriku. Itu ini tipe penimbun. Tidak bisa move on. Begitu putus. Itu tipe ketiga. Jadi logikanya cinta itu kayak barang yang kamu miliki. Kehilangan sesuatu itu kan tidak enak dan merugikan. Maka dijaga mati-matian, jangan sampai ini hilang. Bahkan berubah pun kadang-kadang jangan. Aku mencintaimu selamanya. Tidak akan berubah. Cintaku tak akan berubah. Itu dikritik habis-habisan oleh Ekrom. Tidak boleh cinta kok tidak berubah. Cinta harus berubah juga, lebih baik dan lebih baik. Kalau nggak berubah kayak gini terus, tidak ada manfaatnya. Harus semakin baik, levelnya semakin tinggi. Kalau tidak begitu, kita tipe penimbun. Ya cirinya tadi, begitu tidak nyambung, begitu putus, wah dunia runtuh sudah baginya. Kayak kehilangan apa? Nah, itu tipe penimbun. Susah move on. Oke, begitu putus nanti, wah stresnya luar biasa. Nulis buku, nulis puisi. Wah, ya, nah, itu berarti tidak bisa move on. Kamu sedang menimbun kenangan. Wah ngapain kamu timbun? Wong dia sudah miliknya orang. Cari yang lain. Oke, wong yang lain masih banyak. Oke ya. Jangan jadi petani. Kan kemarin ada istilah petani, pemuda takut nikah. Ya. Oke, jadi jangan orientasi menimbun. Yang terakhir paling banyak itu orientasi pasar. Cinta diperlakukan kayak dagang. Dia mencari sesuai keinginannya dengan cara apa? Menjual dirinya. Gimana caranya aku laku di pasar? Mengorbankan identitas kediriannya. Ini tipe pasar. Oh hari ini trennya apa ya? Yang dicari cewek-cewek hari ini apa? Yang dicari cowok-cowok hari ini apa? Aku harus kayak gitu. Biar apa? Biar dapat yang bagus, yang berkualitas hari ini. Ya karena pasar, ya modelnya kayak dagang. Modalku sekian, dapatnya ya harusnya sekian. Sudah capek-capek ke salon, capek-capek dandan, masa dapatnya cuma kayak gitu? Ndak. Harus yang imbang lah. Nah, ini tipe pasar. Masa aku sudah S2 gini dapat pacar SMA? Enggak lah. Nah ini ya itu tipe pasar. Kamu kayak dagang. Ya kalau level-level aku ini ya dapatnya yang kelas-kelas apalah gitu. Nah, itu tipe dagang. Orientasinya pasar. Padahal mungkin kamu suka loh sama yang SMA itu, tapi Anda level, nanti diketawain orang lagi. Jadi dagang. Oke ya. Ya kayak kamu pacaran 3 tahun sudah dapat apa? Kok dapat apa? Nah itu tipenya berarti tipe dagang. Kan sering kan ditanya gitu. Masa cuma pegang tangan aja nggak dapat apa? Itu namanya dagang. Kamu keluar berapa dapat berapa. Masa aku terus yang nelpon mbok sekali-sekali kamu? Itu juga dagang. Ya kan? Masa aku terus yang mention mbok kamu sekali-sekali mention aku? Itu juga tipe dagang. Masa aku terus yang bayari traktiran mbok sekali-sekali kamu? Ya enggak punya duit ya gimana lagi? Ya. Jadi ini orientasi pasar. Kalau masih hitung-hitungan di level apapun berarti belum cinta. Masih dagang, masih negosiasi. Masih kamu menjual dirimu untuk dapat yang lebih bagus, lebih baik. Orang dagang itu kan nyari yang lebih menguntungkan. Nyari yang lebih prospek, nyari yang lebih bagus dari modal yang kamu keluarkan. Ini juga belum cinta. Cuma manusia modern banyak yang kayak gini. Jadi ada tipe reseptif,
ada tipe eksploitatif, ada tipe penimbun, ada tipe pasar. Nah, dirimu tipe yang mana silahkan dilihat. Kalau kamu merasa ada di salah satu dari 4 itu, ayo belajar lagi seni mencintai yang benar. Nah, itu dari situ nanti Erich Fromm nulis The Art of Loving. Awas, keliru. Begitu kamu salah orientasi, salah gaya mencintai, cinta yang semula luar biasa tadi, yang sangat mulia dan agung tadi, akan berbalik 180 derajat jadi sumber kesusahanmu. Jadi sumber kesumpekanmu. Kalau kamu punya pacar kok isinya sumpek terus, gegeran terus, pasti ada yang salah di antara kalian. Coba dicek lagi. Tiap hari kalau jauh, I miss you, begitu ketemu kok gegeran. Itu ada yang salah pasti. Pasti ada hitung-hitungan atau ada resepsi di situ, ada eksploitasi, ada timbun menimbun di situ. Cinta harusnya memberdayakan, bikin orang seneng, karena dia ada di level tertinggi karakter akhlak manusia. Itu orientasi ini. Jadi penyakit-penyakitnya manusia modern. Maka sekarang saatnya belajar tentang cinta. Yang pertama, ingatlah, katanya Erich Fromm, mengingatkan yang tadi, cinta itu watak. Jadi cinta itu pertama-tama urusan karaktermu. Jadi jadilah karakter yang mencintai. Bangun dulu ini. Jadi orang yang berperilakulah, karakter itu kan lahirnya dari perilaku. Perilaku lahirnya dari pikiran. Kan ada yang pepatah Zen Buddhisme yang dulu, hati-hati dengan kata-katamu, karena kata-kata akan menjelma perilaku. Hati-hati dengan perilakumu, karena perilaku akan jadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan, kebiasaan akan jadi watakmu. Hati-hati dengan watakmu, karena watakmu menentukan takdirmu. Jadi kamu membangun dirimu seperti apa, takdirmu nanti kayak apa, tergantung karaktermu. Kalau kamu pemurung, biasanya takdirmu ya takdir yang murung-murung. Kalau kamu ngamuan, biasanya takdir akan membawamu dalam situasi yang mudah ngamuan. Kalau kamu, makanya kadang-kadang orang ketika tidak kenal bela diri misalnya, tidak pernah ketemu situasi yang mengharuskan bela diri. Tapi begitu kamu ngerti bela diri dikit-dikit, kadang-kadang ketemu situasi yang mengharuskanmu bela diri. Ini kalau dalam Zen Buddhisme ya karena kamu membangun sendiri karakter itu. Maka lingkungan sekelilingmu, alam sekelilingmu beradaptasi dengan itu. Dulu ketika kamu nggak kenal filsafat, mungkin filsafat nggak nyantol sama sekali, dan dalam hidupmu nggak nyenggol sama sekali filsafat. Tapi begitu ngerti dikit-dikit, kok rasanya sekelilingmu penuh dengan filsafat ya. Nah, itu kenapa? Ya karena kamu pelan-pelan membangun habit. Dari habit lahir karakter, dan dari karakter ya lahir destinasi, lahir takdir. Oke, maka katanya Erich Fromm, pertama-tama dalam cinta bangun watakmu, karaktermu sebagai seorang pecinta. Dirimu harus jadi sosok yang penuh cinta dulu, sebelum nyari objek yang dicintai. Jadi kalau dirimu itu jadi sosok pecinta, nanti segala hal akan dapat kamu cintai. Analoginya Erich Fromm kayak pelukis. Pelukis itu jangan sibuk nyari objek bagus untuk dilukis. Tapi pertama-tama latihanlah ngelukis yang bagus.
Kalau kamu sudah berlatih melukis yang bagus, objek jelek pun akan jadi bagus dalam lukisanmu. Cinta juga begitu. Kalau kamu jadi seorang pecinta, objek apapun bisa kamu cintai. Jangankan yang indah-indah. Yang tidak indah pun bisa kamu cintai. Karena jiwamu sekarang jiwa pecinta. Yang tidak indah itu enggak cuma urusan lawan jenis. Kemiskinan itu kan sangat tidak indah secara estetik. Tapi kan kamu disuruh mencintai orang miskin. Kamu disuruh mencintai anak yatim. Kamu disuruh mencintai orang-orang malang. Orang-orang itu kan kalau dilihat tidak indah sama sekali kemiskinan itu. Orang sakit juga tidak indah. Tapi kamu disuruh mencintai mereka. Dan ini mungkin kalau jiwamu berubah jadi jiwa pecinta. Kalau belum, susah. Kamu bisanya cinta sama yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, yang tidak cakep enggak. Jadi jangan sibuk nyari objek yang dilukis, tapi sibuklah latihan ngelukis yang bagus. Kayak foto itu loh kan. Kadang-kadang objek fotonya jelek, tapi yang pinter fotografi itu objek fotonya jadi bagus. Apalagi sekarang HP kan ada banyak aplikasi. Wajahmu jelek, kamu cari sudutnya yang bagus, terus jadinya bagus, jadi cantik. Makanya sekarang kalau tiba-tiba fotomu jadi bagus kan, di komen itu kan biasanya, wah cantik sekali, pakai aplikasi apa? Jadi ya itu caranya melecehkan kan begitu. Wah kamu kok ganteng sekali kelihatannya sekarang, aplikasinya apa? Oke, jadi bentuklah watakmu sebagai pecinta. Dan katanya Erich Fromm, kalau kamu sudah jadi pecinta, tidak mungkin kamu hanya cinta satu objek, cinta pada satu orang saja, benci yang lain nggak mungkin. Karena ketika seseorang sudah menjelma jadi pecinta, tidak ada kebencian di sana. Kalau masih ada sisa kebencian, ya berarti kita belum masuk ke makom cinta. Meskipun ya pasti beda cara mencintai lawan jenis sama teman sesama jenis. Cara mencintai tetanggamu dengan cara mencintai dosenmu, gurumu. Ya caranya memang beda-beda, tapi semuanya ada di makom cinta. Kalau kamu bisanya hanya mencintai satu orang dan tidak peduli sama yang lain, kalau bahasanya Erich Fromm, itu bukan cinta. Itu egoisme yang diperluas. Istilahnya rada unik ya. Jadi itu jadi egois, cuma diperluas ke satu orang yang kamu cintai itu. Nggak aku sukanya cuma sama kamu, yang lain nggak penting semua. Nah, itu masih egois. Pokoknya dunia ini semua nggak ada artinya, hanya kamu satu-satunya. Itu egois. Kalau pacarmu bilang begitu, suruh belajar lagi tentang cinta. Ya, dia belum mencintai yang benar. Jadi cinta yang benar itu ya aku mencintai kamu sebagaimana yang lain juga aku cintai. Tapi jangan dipakai dalil untuk selingkuh ya. Ya, kan aku cinta sama semuanya. Oke, jadi rumus pertama, karena tadi problem seperti yang di atas, rumus pertama adalah jadilah, bangunlah watakmu dengan karakter pecinta.